Hi everything, thank you udah ngeklik video ini dan selamat datang di Mr. Things. Apa kabar dunia? Duh gengs, dari kemarin gue kerjanya minum ini nih, Cimory Yogurt Squeeze, karena semua rasanya tuh enak-enak banget. Gue jadi beli beberapa rasa nih. Gue udah nyobain yang ini, original, strawberry, aloe vera, blueberry, sama peach nih. Gue lagi minum yang peach. Wah gila sih, pantesan aja ini tuh jadi yogurt kekinian favorit semua orang. Abis dari semua rasanya ini yang udah gue coba, semuanya enak dan pecah banget di mulut. Gue inget banget ke Jepang tuh terakhir kali sebelum pandemi. Di sana emang ngetren banget. Apa-apa dijainin rasa peach begitu. Ya ada soda peach, coklat peach, cake peach, semuanya pakai peach. Tapi kadang ada yang fail tuh. Soalnya nggak semua hal atau nggak semua rasa bisa dikawinin sama rasa peach. Cuman ternyata yogurt Cimory kok ya cocok banget di perpaduan antara yogurt dan rasa peach. Enak pol, gengs. Apalagi ini gue taruh kulkas jadi masih dingin-dingin, ini masih berembun. Pas dikenyot, rasa peachnya bener segera habis. Soalnya kan peach itu rasa yang unik ya. Tapi ternyata kawin banget dipaduin sama yogurtnya Cimory. Ditambah tekstur dari yogurt Cimory Squeeze ini itu lembut dan creamy banget. Nah jadinya manjain lidah, gengs. Duh enak banget. Jadi ketagihan dong, gimana kita nggak bisa berhenti. Kemarin pas gue nyobain original enak, yang strawberry enak, blueberry enak, aloe vera dan peach ini juga enak semua. Gak mungkin deh cukup dengan satu rasa kalau kita minum Cimory Yogurt Squeeze ini. Soalnya enak-enak semua, bagaimana dong nih? Nah kalian wajib cobain deh, semuanya juga nih kayak gue biar puas. Soalnya worth it nih masing-masing rasanya buat dicoba. Kalau kalian sampai detik ini belum pernah nyobain Cimory Yogurt Squeeze mau rasa apapun gitu ya, berarti kalian termasuk golongan orang-orang yang merugi, wahai sahabatku. Jadi langsung aja deh, abis nonton video ini, kalian minta izin ke orang rumah. Bilang, saya mau ke Alfamart sama Indomart bentar ya. Mau beli Cimory Yogurt Squeeze. Biar hidup saya nih menjadi golongan orang-orang yang beruntung karena telah mencoba kenikmatan yogurt duniawi ini. Nanti tag-tag kita sekalian di Instagram ya. Kasih tahu rasa mana yang menurut kalian paling menggoyang lidah dan definisi dari kenikmatan duniawi. Gengs, viralnya film KKN Desa Penari kayaknya membuat warga Indonesia nih pada heboh nyariin di mana sih lokasinya. Sampai di TikTok kan viral tuh. Katanya ada tempat yang digadang-gadang, bekas lokasi cerita dari KKN Desa Penari. Yang padahal kalau kalian ngulik-ngulik lagi nih, dilihat-lihat di video yang viral itu, sebetulnya adalah sebuah restoran udah lama terbengkalai, gengs. Jadi bukan desa. Ya tapi emang gede banget sih itu restorannya. Terus patung-patung yang di sana juga cukup creepy-creepy begitu. Soalnya ada di tengah hutan dan udah lumutan karena lama nggak ditinggalin. Cuma berarti ini kan ada orang yang bikin cerita seolah-olah tempat itu adalah beneran lokasi dari Desa Penari. Padahal kan nyatanya bukan. Nah daripada repot-repot tuh nyari ini mana lokasinya, mendingan kalian ke desa-desa ini aja nih yang ada di video kali ini. Soalnya di desa-desa ini tuh digadang-gadang merupakan desa-desa paling angker se-Indonesia. Pokoknya banyak yang jauh lebih angker daripada Desa Penari, gengs. Makanya buat sobat traveler yang suka mengunjungi wisata-wisata mistis buat nyari penyakit, yuk disimak baik-baik biar cepat sakitnya lu. Nah, desa yang pertama adalah Desa Darungan, gengs, yang berada di Kecamatan Songon, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Mohon maaf nih, lagi-lagi Banyuwangi. Bener ya, Banyuwangi itu pesona mistisnya nggak habis-habis. Kemarin aja waktu kita nggak bahas suku-suku misterius yang ada di Indonesia, ada tuh di Banyuwangi, yang desanya aja sampai dijuluki Desa Santet. Nah, kalau di Desa Darungan ini, jaraknya itu katanya cuma sekitar 2 km dari Desa Bayu, yang rumornya juga itu, katanya kan merupakan lokasi asli dari si cerita KKN Desa Penari tuh, Desa Bayu. Ya, tapi nggak tahu ya benar apa enggak. Namun bisa dibilang berarti Desa Darungan ini tetangganya Desa Penari dong jadinya kalau bener. Lah cuma 2 km. Dan memang Desa Darungan ini itu sering juga disebut sebagai kampung hilang atau kampung mati karena dari dulu nih emang punya cerita-cerita horor yang udah beredar lama di masyarakat. Nah jadi penduduk desa waktu itu yang memang mayoritasnya bekerja di sebuah perkebunan, rata-rata udah pada pindah semua sejak tahun 2000-an. Yang alhasil sekarang hanya menyisakan bangunan-bangunan kosong, tidak berpenghuni, kagak ada isinya semua kayak dompet lu. Ada nih, gengs, salah satu mantan dari warga Desa Bayu yang pernah menceritakan pengalamannya waktu dia masih tinggalnya di Desa Darungan. Jadi dia udah pindah rumah nih ceritanya. Dan tapi katanya, dulu nih kalau dia lagi jalan-jalan, misalkan pakai motor gitu, mau siang, mau malam, pokoknya nggak kenal situasi lah. Dia sering banget tuh mendengar suara gamelan kayak ada yang lagi ngadain hajatan. Masalahnya, sesering itu dia dengernya, kayak tau-tau siang bolong nih abis Jumatan, ya siapa juga yang ngadain hajatan. Atau malam-malam udah jam 10 ke atas gitu. Ya kan lebih nggak mungkin lagi, jadi aneh banget. Dan ternyata hal itu masih sering kejadian sampai saat ini, gengs. Dimana sekarang kondisinya Desa Darungan itu udah nggak berpenghuni. Yang lebih nggak mungkin lagi kan kalau kita dengar ada suara
orang mantenan di sana. Cuma ternyata hal-hal kayak gitu semacam lumrah bagi orang-orang yang emang mengenal desa ini. Ya mungkin kalau emang mantan warga sana tuh, misalkan lagi kebetulan lewat daerah situ, sambil bawa anak sama cucunya, lagi jalan-jalan gitu kan. Terus denger nih ada suara-suara gamelan. Jangan-jangan pada bilangnya begini nih, kamu denger nggak nak? Ini tuh lagu nostalgianya bapak zaman dulu. Syahdu ya, waktu tinggal di sini nih sering banget nih ada musik-musik begini. Jadi bapak tumbuh besar dengan musik-musik seperti ini. Lah berasa tembang kenangan. Nah pas cucunya nanya, siapa pak itu artis musiknya pak? Bapaknya jawabnya, The Demit Band. Nah menariknya lagi, menurut beberapa sumber berita, setelah viral cerita dari KKN Desa Penari, warga sana tuh bilang kalau ceritanya memang mirip-mirip dengan kejadian yang memang pernah terjadi di wilayah desa mereka, tapi memang beberapa partnya itu berbeda. Kalau dari cerita Simple Man, itu kan katanya kejadian KKN Desa Penari udah lama banget kan, di bawah tahun 2000-an, tahun 1998 kalau nggak salah. Nah tapi kalau versi warga sana, emang pernah ada tuh tahun 2009, ada sekitar 11 mahasiswa dari Surabaya yang menggelar KKN di Desa Bayu. Jadi ini di desa tetangga Daruman ya. Nah setelah beberapa lama para mahasiswa ini tinggal di Desa Bayu, mungkin waktu weekend tiba, mereka punya banyak waktu luang. Semacam, kemana nih enaknya kita? Explore wilayah sinilah. Sampai akhirnya mereka jalan-jalan dan nyampe tuh ke wilayah Desa Darungan yang konteksnya udah sepi, udah ditinggalin warga. Nah, Desa Darungan itu dulunya itu kan banyak yang bekas wilayah perkebunan, mata pencariannya warga. Jadi masih banyak yang hijau-hijau memang. Menjelang sore tiba, anak-anak ini udah pada mau balik. Tapi ada sepasang mahasiswa dan mahasiswi yang memilih pisah dengan rombongan karena mereka nih mau stay lebih lama di Desa Darungan itu dengan alasan mau menikmati alam sekitar. Padahal diduga itu mah peres-peresnya mereka doang. Nyari alasan mau berduaan dan melakukan hubungan ayah bunda di sana. Abis maghrib barulah mereka berdua ini ceritanya mau balik tuh ke Desa Bayu. Halanya di jalan, tahu-tahu ada orang yang katanya dia ini warga situ. Bilang nih, Dek, di sini lagi ada hajatan loh. Banyak makanan, ikut yuk. Nah, karena dua orang ini emang belum makan, kayak, wah lumayan bisa mampir bentar nih makan gratis. Ya udah, ikutlah mereka. Dan waktu sampai ke tempatnya, mereka itu katanya seperti masuk ke sebuah istana yang di dalamnya tuh banyak dayang-dayang. Terus ada juga orang nari-nari gitu diiringi gamelan, berburu kayak pesta hajatan. Di mejanya juga banyak disuguhi makanan. Setelah mereka menyantap tuh jamuannya dengan lahap, terus ngeliat suguhan tari-tarian itu, mereka izin pulang karena udah kenyang dan takut kemalaman juga. Tapi sebelumnya mereka nih diberi kayak sebuah besek. Nah pas mereka udah sampai ke Desa Bayu, dibukalah besek tadi gitu kan. Tapi mereka terkejut karena ternyata isinya itu kepala kera. Langsunglah cerita itu ramai di antara warga sana, dimana mereka bilang di sekitar Desa Bayu ini itu udah nggak ada desa-desa lagi yang emang dihuni sama penduduk. Jadi nggak mungkin ada acara hajatan yang digelar di Desa Darungan tadi nak gitu. Wah kalau begini jadi keinget nggak sama part mana yang ada di cerita KKN Desa Penari? Kamu harus bersiap menerima penglihatan yang tidak pernah kamu bayangkan. Kamu akan melihat makhluk-makhluk aneh dan jahat. Benarkah itu, Eyang? Ya. Apakah kamu sudah siap? Oke, kita pindah yuk traveling ke desa yang kedua, yaitu Desa Jungsemi di Kecamatan Kangung, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Nah, kalau yang bikin Desa Jungsemi ini angker, itu karena di sana terdapat yang namanya Makam Kemangi, gengs. Kalau kalian cari nih di YouTube nih, search aja gitu tulis Makam Kemangi. Banyak banget dah tuh udah yang ngeliput soal keangkeran makam tersebut. Dari mulai program TV sampai vlog-vlog orang, udah lengkap itu uji nyalinya. Soalnya emang aura mistis di daerah itu katanya kuat banget. Sampai bikin sebagian orang ini udah nyerah karena ngerasain badannya lemes, semacam energinya tuh macam diserap, bahkan sebelum mereka memasuki beber ke daerah Makam Kemanginya, gengs. Nah, salah satu cerita mistis yang pernah terjadi di sana, itu sempat ada katanya warga yang tenggelam di laut nih ceritanya. Tapi tahu-tahu, jasadnya itu malah ditemuin sama warga sekitar. Ada di sekitar Makam Kemangi. Yang kok bisa? Korelasinya di mana gitu? Dari laut, atau munculnya di makam. Nah, kejadian yang cukup menggegerkan itu sempat diliput sama beberapa wartawan. Tapi ada salah satu wartawan nih, yang katanya sampai dibikin nyasar selama berjam-jam, muter-muter di jalan yang sama. Waktu dia mau pulang gitu abis ngeliput dari Makam Kemangi. Padahal menurut dia nih lewat jalannya udah bener nih, tapi tiap dia belok, dia balik lagi tuh ke titik yang sama. Sampai akhirnya dia nanya nih ke salah seorang warga. Nah, sama si warga ini kayak tahu nih orang kayak lagi disasarin. Kesian nih warganya, akhirnya si wartawan ini dianterin sampai ke luar desa. Ya mungkin hari itu wartawannya lelah banget kali ya. Kayak nyari berita satu doang gini banget capeknya Tuhan. Dan kejadian kayak begitu katanya sering dialami sama pengunjung atau orang baru yang ke daerah sana, gengs. Kayak disasarin dan diputer-puterin terus. Ya yang gue kasih
kasihan sih ya. Bukan cuma si orang yang dikerjainnya aja, kayak wartawan tadi tuh. Tapi juga penduduk di sekitar sana kan kena sialnya. Lu bayangin misalkan orang sana beli barang di marketplace, udah pakai milik kurir yang instan atau same day nih, biar cepet sampai kan masuk hati. Lebih mahal nggak apa-apa lah, yang penting cepet nih diterima. Lah tapi kalau kurirnya diputer-puter sama setan kayak tadi tuh jadinya nggak nyampe-nyampe, macam film Dono, jatuhnya itu barang kan lama bakal diterimanya tuh. Berasa beli barang dari Cina di Shopee tuh. Seminggu lebih kita nungguin. Kemana saja kau selama ini? Lanjut lagi kita ke desa yang ketiga. Yang kali ini kita mainnya agak jauhan dikit nih. Karena di sini lokasinya ada di Sulawesi Tengah. Tepatnya di daerah Huentira yang letaknya ada di antara kota Palu dan kota Buton. Menariknya, daerah Huentira ini memang terkenal sebagai pusat atau titik paling angker di Indonesia. Jadi ibarat kata kantor pusat, ini tuh kantor HQ-nya daripada jin-jin di Indonesia. Soalnya masyarakat setempat percaya kalau di daerah Huentira ini terdapat kerajaan jin terbesar yang tak kasat mata. Dan kalau menurut smart people alias orang pinter yang pada indigo-indigo tuh, sekilas kalau dilihat memang Huentira ini kelihatannya cuma hutan belantara ya. Tapi padahal di situ ada dimensi lain yang memang merupakan sebuah kota kerajaan yang sangat modern dan gemerlap. Bahkan di sana katanya kagak ada tuh warga yang miskin, semuanya sultan pokoknya, ala-ala multiverse lain begitu. Nah, di wilayah Huentira ini juga ada sebuah tugu kuning yang dipercaya merupakan pintu gerbang goib menuju ke kota Huentira tersebut. Menurut cerita warga lokal sih, penduduk asli dari kota gaib ini katanya sih poster sama bentukannya itu yang mirip kayak manusia biasa kayak kita-kita yang hina dan tak luput dari dosa. Cuma bedanya mereka semua itu pakai bajunya warna kuning dan bibirnya kagak ada garis tengahnya begini, gengs. Jadi langsung lempeng aja gitu. Dan menurut kepercayaan warga sekitar juga, kalau lewat sana nih, nggak usah deh lu sosokan pakai baju kuning. Karena selain terlalu nyentrek begitu kan kuning-kuning, bisa-bisa kalian diculik masuk ke kota gaib Huentira itu. Ya hal ini sih rada-rada mirip kedengerannya ya. Kayak semacam larangan ke Pelabuhan Ratu, yang katakan kagak boleh juga tuh pakai baju hijau-hijau. Cuma sayangnya nih, info-info begini nih, itu kadang yang bikin gua kesel ya. Suka kurang lengkap infonya. Cuma dijelasin, jangan pakai baju warna kuning. Tapi nggak dijelasin secara spesifik. Penton kuningnya tuh kuning apa? Kan zaman sekarang banyak kuning, ada kuning mustard, kuning pastel, kuning lemon, kuning stabilo, kuning muta kucing, kuning alma mater UI, sampai Golkar itu kuning juga tuh. Nah itu semua kan warna kuning, tapi beda-beda tuh pentonnya. Jadi lain kali kalau misalkan bikin larangan atau para dedemit-dedemit nih yang kagak mau disamain warna fashionnya begitu, tolong banget lebih spesifik lagi. Nyebut warnanya nih kalau bisa sampai nomor pentonnya itu nomor berapa. Biar kita juga kagak salah paham, ngerti begitu, sama-sama enak. Terima kasih. Tapi ya geng, sebenarnya banyak cerita mistis yang heboh-heboh juga loh di sana. Salah satunya ada tuh yang ngirim email ke temen cerita, katanya kakaknya hilang dari rumah itu, yang ternyata kakaknya nikah sama pria yang berasal dari kota Huentira. Ih, seru banget. Nanti kita ceritain ya kisahnya di temen cerita ya. Nah sama juga terus katanya emang, misalkan nih pilot-pilot pesawat tuh terbang di atas kota Huentira, itu banyak yang melihat kayak di bawah tuh ada kilauan cahaya-cahaya begitu gengs, kayak emas. Yang padahal kan seharusnya itu di bawah cuman kayak wilayah hutan belantara doang. Nah mungkin nih buat kalian-kalian yang memegang moto kerja segan kere tak mau, bisa tuh memecahkan masalah hidup lewat jalur instan. Nikah sama orang sana kayak tadi tuh ceritanya. Kan katanya di sana orangnya kagak ada miskin, sultan semua, bisa auto langsung voya-voya. Gimana? Minat? Aku kaya sekarang. Lanjut kita ke desa selanjutnya yang masih di wilayah Sulawesi juga nih. Tepatnya di Kelurahan Alehanuae, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan. Ada yang bisa nebak gak nama desanya apa nih? Soalnya dari namanya aja, kita sebenarnya udah nggak usah bahas lagi dah. Soalnya namanya nih apa yang disebut? Kampung Setan. Takut banget nggak tuh? Sebenarnya kurang jelas juga sih. Asal-usul siapa sih ya yang pertama kali mencetuskan nama Kampung Setan ini? Kayak kagak ada nama lain apa? Misalkan kayak Kampung Bidadari, Kampung Bahagia, Kampung Sejahtera. Kenapa harus Kampung Setan? Yang mana kan nama adalah doa. Soalnya memang menjadi banyak tuh cerita-cerita mistis yang sumbernya dari kampung ini. Cerita paling serem dan paling terkenal katanya waktu itu ada nih seorang warga yang waktu kecil sekitar 35 tahun yang lalu gitu, lagi main sama teman-temannya anak kampung situ juga malam-malam. Dan kebetulan waktu itu lagi musim mangga. Jadi malam-malam mereka nih nyari mangga yang udah mateng buat dipotek. Ya tipe-tipe anak banget yang suka nyolongin buat tetangga. Nah karena emang udah malam, pencahayaannya juga kurang ya. Namanya juga di kampung, lampu-lampu jarang. Masih pada pakai obor. Jadi anak-anak nih manjat pohon sambil berbekal ngeraba-ngeraba aja udah. Nah pas lagi ngeraba-ngeraba,
kok kayak ada rambut. Kira kan serabut akar apa-apa gitu kan. Pas ditarik ternyata itu kuntilanak. Tapi mohon maaf, kita pas dengernya nih agak serem tapi agak kurang ajar juga tuh bocah ya. Berarti rambut kuntilanak dijambak sama dia ya. Istilahnya tuh pala orang tua loh. Kan nggak sopan ya. Nah pokoknya saking banyaknya kejadian. Sorry banget. Paha gue ada ngelus, geng, sumpah. Sumpah. Paha gue ada ngelus kayak gitu. Iya, sampai merinding parah gue tuh. Nggak kelihatan ya? Assalamualaikum. Gua merinding semua. Merinding semua. Lanjut lagi aja ya. Terus sekarang ada ngetok. Ya, assalamualaikum ya. Pokoknya karena saking banyaknya kejadian-kejadian setan yang muncul di kampung itu, mungkin jadinya warga sana tuh menamai daerahnya itu menjadi kampung setan. Yang kita bingung kan, kalau misalkan orang ada yang nanya gitu, kamu asalnya dari mana? Dari kampung setan. Lah, itu kan bisa-bisa image-nya bakal dikira, ini orang pengabdi setan gitu. Udahan dulu ya, kita agak merinding gitu nih. Belum kelar-kelar nih bulu kuduk gua berdiri tidurannya nih. Perasaanku kok jadi nggak enak ya? Next kita ke desa di Jawa Timur, yaitu namanya Desa Pugerwetan yang ada di Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Sebenarnya desa ini bukan kayak angker banyak setannya semacam kayak kampung setan tadi ya, tapi memang desa ini dikabarkan menjadi salah satu tujuan favorit bagi orang-orang sakti atau dukun yang mau ngilmu serta cari wangsit. Cuma yang lebih ngeri, sebenarnya ada tuh pulau kecil di seberang desa Pugerwetan tadi yang namanya Pulau Musa Barung. Karena katanya sumber kekuatan orang-orang yang datang buat ngilmu tadi tuh asalnya dari pulau kecil itu, gengs. Konon katanya, nelayan-nelayan yang ngelewatin pulau tersebut itu hampir semuanya pasti suka hilang arah. Jadi kayak maksudnya susah banget buat melipir ke pulau tersebut. Toto belok aja udah kapalnya. Karena buat para orang yang bisa ngeliat nih lagi-lagi anak IndiHome, mereka mengatakan kalau ada makhluk besar hitam yang memang menjaga Pulau Musa Barung itu. Ya mungkin kalau misalkan kalian good looking atau punya kenalan orang dalam, bisa-bisa aja tuh punya privilege buat main-main ke sana kali ya. Mangsaku bertambah. Hari ini aku akan berpesta besar. So guys, itu tadi beberapa desa di Indonesia yang terkenal keangkerannya. Kira-kira setelah protokol wisata udah diperlonggar nih, kalian mau tamasyanya ke desa yang mana dulu? Komen di bawah ya. Lumayan buat bikin konten TikTok biar viral. Kita masih deg-degan sampai sekarang. Syukur-syukur nih bisa selfie nih bareng sama penghuni sana. Lu aja sih gua mau udah. Apalagi misalkan kalau kalian ketemu sama makhluk Wentira tadi tuh, terus bisa masuk ke kotaknya, lu bikin vlog dah tuh. Widih, pasti trending, udah dijamin dah. Nanti kasih judulnya One Day in My Life at Wentira, begitu. Cakep. Geger deh pasti. Tapi lagi-lagi lu aja ya, gua mau udah. Gimana? Tertariknya? Ya gimana pun juga di semua tempat sebenarnya pasti ada aja tuh yang namanya alam dan makhluk lain. Asal kitanya peace, love, and gaul, nggak saling ganggu, insya Allah mah damai-damai aja ya. Jangan ganggu-ganggu makanya. Oke, thank you semuanya. Jangan lupa untuk klik subscribe di bawah buat yang belum. Kalau udah, terima kasih banyak. Juga boleh minta like ya. Dan jangan lupa follow juga. Follow Instagram gue @hirotadifan. Sampai jumpa di kasus misleading selanjutnya. Assalamualaikum. Jangan ganggu. Ya Allah, kasihan nih. Pahaku nih. Elus-elus bayar lu. Nggak virgin lagi aku nih.